Fikri seorang pemuda berusia 23 tahun yang membuktikan bahwa jaket hijau ojek online ojol bukanlah akhir dari impian, melainkan kendaraan yang mengantarkannya menuju kesuksesan. Fikri, si jaket hijau penembus batas. Fikri adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ketika ayahnya wafat akibat sakit keras, Fikri yang saat itu baru semester 3 di sebuah universitas negeri harus menghadapi kenyataan pahit. Tabungan keluarga terkuras habis. Sebagai anak tertua, menyerah bukanlah pilihan. Dia memutuskan untuk mengambil cuti kuliah dan mendaftar menjadi driver ojol. Setiap hari, sejak pukul 6 pagi, Fikri sudah memanaskan motornya. Dia mengambil semua orderan, mulai dari mengantar penumpang yang terburu-buru kerja, membelikan makanan di tengah hujan deras, hingga mengantar paket-paket besar. Namun, ada satu hal yang membedakan Fikri dari driver lainnya. Tas ranselnya tidak hanya berisi jas hujan, tapi juga buku-buku tebal tentang pemrograman komputer dan digital marketing. Saat menunggu orderan di depan resto atau di bawah pohon rindang. Sementara driver lain bermain game atau mengobrol, Fikri membuka laptop bekasnya yang baterainya sudah bocor. Ia harus menumpang charging di minimarket. Ia belajar coding secara otodidak melalui YouTube dan kursus gratisan. Saat malam hari, setelah lelah narik seharian hingga pukul 21, ia tidak langsung tidur. Ia meluangkan waktu 2 jam untuk mempraktikkan apa yang ia pelajari dan mengerjakan tugas-tugas freelance Castle Codingen, situs web, dengan bayaran seadanya. Setelah 2 tahun membagi waktu antara jalanan dan layar laptop, Fikri berhasil mengumpulkan uang untuk melanjutkan kuliahnya kembali. Tidak hanya itu, kemampuannya di bidang software engineering sudah jauh meningkat. Suatu hari, Fikri mendapatkan penumpang seorang pria paruh baya yang merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan startup teknologi terkemuka. Di tengah kemacetan Jakarta, mereka mengobrol. Fikri dengan sopan menceritakan ketertarikannya pada dunia teknologi dan proyek-proyek kecil yang pernah ia buat dari hasil belajar di sela-sela narik ojol. Terkesan dengan kegigihan dan pengetahuan Fikri, penumpang tersebut memberikan kartu namanya. "Besok, datang ke kantor saya. Kami sedang cari pemagang untuk posisi back-end developer. Saya ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan." Fikri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia datang dengan kemeja rapi yang dipinjam dari temannya, membawa portofolio aplikasi yang ia bangun di sela-sela waktu menanti orderan makanan. Hasilnya, Fikri diterima magang. Kerja kerasnya di jalanan telah membentuk mental Fikri menjadi pribadi yang tahan banting, disiplin, dan pandai berkomunikasi. Dalam waktu 6 bulan, status magangnya diangkat menjadi karyawan tetap sebagai junior developer. Fikri sudah tidak lagi mengenakan jaket hijau untuk mencari nafkah. Ia bekerja di balik meja sebuah perusahaan teknologi dengan gaji yang lebih dari cukup untuk membiayai sekolah adik-adiknya dan merenovasi rumah ibunya. Di sebuah sudut kota yang bising, hiduplah seorang pemuda bernama Aris. Sehari-hari, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan teknologi raksasa. Di mata orang lain, Aris hanyalah sosok pengganggu pemandangan yang sibuk dengan sapu dan kain pel. Namun, di balik seragam kusamnya, Aris menyimpan sebuah rahasia. Sebuah buku sketsa penuh dengan rancangan arsitektur masa depan. Setiap jam istirahat, saat karyawan lain sibuk bersantai di kafe mewah, Aris duduk di sudut parkiran, mengamati struktur gedung-gedung pencakar langit dan menggambarnya kembali dengan detail yang luar biasa. Suatu sore, sebuah kompetisi desain interior bergengsi diumumkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Temanya adalah ruang kerja masa depan. Aris merasa detak jantungnya berpacu, namun suara-suara skeptis di sekitarnya mulai terdengar. "Sadarlah, Aris, kamu itu tukang bersih-bersih, bukan arsitek. Jangan buang-buang waktu. Desain itu butuh gelar, bukan cuma hobi." Cemoohan itu sempat membuatnya ragu, namun Aris teringat pada satu prinsip. Hasil karya tidak butuh ijazah untuk berbicara. Selama sebulan, Aris begadang. Ia menggunakan sisa-sisa kertas bekas yang ia temukan di tempat sampah kantor untuk membuat maket kecil. Ia memadukan konsep teknologi canggih dengan elemen alam yang menenangkan. Saat hari pengumpulan tiba, ia menyerahkan karyanya secara anonim. Ia tidak ingin juri menilai karyanya berdasarkan siapa dirinya, melainkan apa yang ia buat. Seminggu kemudian,
Seluruh karyawan berkumpul di aula utama. Direktur perusahaan berdiri di panggung untuk mengumumkan pemenangnya. Pemenang desain terbaik tahun ini jatuh kepada sebuah karya yang sangat unik. Sebuah desain yang memahami bahwa manusia di kantor butuh ketenangan, bukan sekadar kemewahan. Selamat kepada Aris Setiawan, Puluh Tiga Aris Setiawan. Aula seketika hening. Aris melangkah maju dengan gemetar. Saat identitasnya terungkap, banyak orang ternganga. Pemuda yang selama ini mereka abaikan ternyata memiliki visi yang jauh melampaui mereka yang berpendidikan tinggi. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena permata seringkali tersembunyi di balik tumpukan debu. Kini, Aris tidak lagi memegang sapu. Ia duduk di salah satu meja di kantor elit yang dulu ia bersihkan. Merancang dunia yang lebih baik dengan garis-garis imajinasinya.